Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar kembali. Untuk materi PAI, hari ini kita akan belajar mengenai bersuci dari hadas kecil. Nah, sebelumnya apa itu bersuci? Nah, bersuci dalam bahasa Arab disebut juga toharoh, artinya suci dari kotoran. Nah, bersuci sendiri menurut istilah yaitu membersihkan diri dari hadas dengan wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, perkakas, dan lain sebagainya dengan air atau penggantinya. Nah, di sini ada kata hadas. Hadas itu apa sih? Nah, hadas ini berasal dari bahasa Arab. Ini al-hadsi. Artinya sesuatu peristiwa atau kotoran atau tidak suci, jadi keadaan yang tidak suci. Nah, hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Nah, hadas ini dibagi dua teman-teman, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hadas kecil. Orang yang berhadas kecil dapat menjadi suci dengan berwudu ataupun dengan tayamum. Nah, tayamum ini diperbolehkan jika tidak ada air atau sedang berhalangan menggunakan air. Nanti kita dijelaskan di bab tayamum ya teman-teman. Nah, apa aja nih macam-macam penyebab hadas kecil? Yang pertama, karena buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Yang kedua, hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Ya, kalau orang yang hilang akal ini jadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. Nah, bukan mahram ini apa? Ya, yang bukan mahram itu adalah seseorang yang boleh dinikahi. Nah, jadi contohnya misalkan nih, teman-teman yang perempuan dengan teman-teman yang laki-laki setelah berwudu kemudian dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja bersentuhan kulitnya tanpa ada penghalang atau tanpa ada yang menghalangi. Nah, itu menjadikan teman-teman berhadas kecil. Kemudian yang keempat, ini menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, misalkan ya tadi setelah buang air kecil atau buang air besar, ya itu menyebabkan teman-teman menyentuh kemaluan kan ya untuk cebok. Nah, itu menyebabkan teman-teman berhadas kecil ataupun misalkan setelah wudhu kemudian teman-teman gatal di daerah kemaluan, kemudian teman-teman garuk sehingga telapak tangan ini menyentuh kemaluan. Nah, itu juga menyebabkan teman-teman berhadas kecil, ya wudunya batal. Selanjutnya, yakni bagaimana sih tata cara bersuci dari hadas kecil? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai wudu. Apa saja syarat-syarat wudu? Yang pertama, Islam. Ya, harus beragama Islam. Maka jika bukan Islam, maka tidak memenuhi syarat wudu. Yang kedua adalah mumaiz. Mumaiz itu apa sih? Mumaiz itu seseorang, keadaan di mana seseorang itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh misalkan, ketika teman-teman disuguhkan atau diberikan air kopi dengan air kocok, air kocok itu air got ya. Teman-teman pilih yang mana? Nah, tentu akan untuk diminum itu akan memilih air kopi ya. Nah, di situ jadi teman-teman sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu sudah memenuhi syarat wudu. Yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Nah, hadas besar ini contohnya seperti jadi kalau orang yang berhadas besar maka
kewajibannya untuk bersucinya diharuskan untuk mandi, ya, untuk mandi besar. Nah, contoh dari berhadas besar ini seperti seseorang perempuan yang sedang haid atau seseorang yang perempuan yang nifas dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di materi berhadas besar ya. Yang keempat, memakai air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi airnya harus suci dan mensucikan. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti air tanah misalkan. Kemudian ya maksudnya air sumur ya, air tanah. Kemudian air hujan, air pam, air mata air, air dari sumber mata air. Ya, jadi airnya itu harus tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, teman-teman. Itu yang suci dan mensucikan. Nah, kalau misalkan gimana nih kalau air teh? Suci tidak, bisa tidak dipakai untuk wudhu. Nah, air teh ini suci tapi tidak mensucikan. Kalau air sirup sama saja. Air sirup itu suci tapi tidak mensucikan. Bagaimana kalau air kocok, misalkan air got? Nah, itu adalah air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Oke, selanjutnya yang kelima. Tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Nah, jadi sebelum berwudhu nih teman-teman perhatikan anggota wudhunya, tangannya, kakinya, wajahnya, ya. Ada sesuatu tidak yang menghalangi datangnya air wudhu sampai ke anggota wudhu, ya. Misalkan ada tinta, ada pulpen, atau ada cat di tangannya. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Atau misalkan teman-teman yang memakai jam tangannya dipakainya terlalu ketat sehingga kalau berwudu airnya itu tidak masuk, tidak menyentuh kulit. Nah, itu harus dilepaskan. Jadi pastikan semua anggota wudunya itu terbasuh oleh air wudu. Jangan sampai ada satu titik saja yang tidak terkena air wudu, maka itu menjadikan wudunya itu tidak sah atau batal ya. Tidak sempurna. Oke, apa aja nih rukun wudhu? Nah, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Kapan? Ketika membasuh muka. Nah, niat ini dibacakan di dalam hati ya teman-teman, bukan dilafalkan di mulut, tapi dibacakan di dalam hati ketika membasuh muka. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, artinya saya niat berwudu untuk menghalangi hadas kecil. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Nah, ini teman-teman hafal ya, beserta artinya juga. Selanjutnya, yang kedua adalah membasuh muka. Nah, membasuh muka ini dimulai dari mana nih? Nih, dari batas awal tumbuhnya rambut nih, batas tumbuhnya rambut ke pinggir nih, batas telinga, kemudian sampai bawah nih, batas dagu. Itu adalah area muka. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Nah, basuh tangannya sampai sikut ya, boleh dilebihkan sedikit. Namun tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih-lebihan, misalkan sampai tangan bagian atas sekali. Oke, yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Ya, usap sebagian saja rambut kepalanya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, ini juga sama. Bagian belakang pun tumitnya harus dibersihkan ya teman-teman. Sela-sela jarinya juga sama. Yang keenam, tertib. Ya, ini berurutan sesuai dengan aturan syar'i. Nah, jadi maksudnya gimana? Ya, mendahulukan yang harusnya terdahulu dan mengakhirkan yang seharusnya terakhir. Nah, itu artinya tartib. Jadi misalkan teman-teman sesuai urutan, membasuh muka dulu, tangan sampai sikut, kemudian rambut, kemudian kaki. Ya, jangan misalkan muka dulu, terus rambut,
terus tangan, terus kaki. Nah, itu tidak tartib, tidak memenuhi rukun wudhu yang mengakibatkan wudhunya tidak sah. Nah, rukun wudhu ini harus ditunaikan ya teman-teman, harus dikerjakan semuanya. Jika ada yang tidak ditunaikan, maka mengakibatkan wudhunya tidak sah ya atau batal. Oke, lalu bagaimana dengan kumur-kumur, istinsak, mengusap telinga? Ya, di sini tidak termasuk rukun, tapi dia masuk ke dalam sunnah-sunnah wudhu. Oke, kita akan bahas sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Nah, sebelum melaksanakan wudhu nih, biasakan setiap melakukan kegiatan apapun mulainya dengan membaca basmalah. Yang membaca basmalah nih sambil membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, sela-sela jarinya dibasuh juga. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur ini masuknya sunnah ya teman-teman. Jadi, kalaupun tidak dikerjakan, tidak membatalkan wudhunya. Tapi alangkah baiknya teman-teman kerjakan sunnah-sunnahnya juga. Yang keempat adalah istinsyak dan istinsyar. Nah, istinsak ini menghirup air ke hidung, kemudian istinsyar ini mengeluarkannya lagi. Ya, jadi airnya itu tidak hanya disentuhkan saja di ke lubang hidung, tapi dimasukkan sedikit kemudian keluarkan lagi. Kemudian yang kelima, menggosok-gosok gigi dan berkumur-kumur. Ya, pastikan jangan sampai ada makanan yang terselip nih di gigi, sehingga nanti ketika sholat misalkan masih ada makanan di mulutnya. Ya, jadi pastikan giginya juga bersih, tidak ada makanan yang terselip. Yang keenam, mengusap seluruh bagian kepala. Nah, tadi kan wajibnya itu, rukunnya itu mengusap sebagian ya. Sedangkan sunahnya itu seluruhnya. Tapi bukan berarti teman-teman dikucurkan ya kepalanya ke air, itu namanya keramas. Oke, nomor 7, mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Nah, jadi telinga bagian luar dan dalam, tidak hanya bagian bawahnya saja ya. Itu sunahnya. Kemudian yang ke-8, membasuh sela-sela jari dan tangan. Ya, jari-jari kaki dan jari-jari tangan ini ya teman-teman. Oke, yang ke-9 adalah mendahulukan anggota bagian kanan, lalu anggota bagian kiri. Ya, jadi yang lebih utama atau sunnahnya itu mendahulukan yang kanan dulu ya. Baru anggota yang kiri, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kemudian yang 10, mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Apa bacaan doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, kalau ini doanya boleh diucapkan, jadi tidak di dalam hati. Nah, usahakan dihafal ya teman-teman, kemudian dihafal juga nih artinya biar tahu maksudnya. Jadi ketika teman-teman membaca doanya ya bagian Arabnya, nah hatinya membaca artinya. Oke, itu dia tentang sunnah-sunnah wudhu. Sekarang yuk kita praktek wudhu. Teman-teman coba perhatikan gerakan wudhu berikut ini. Oke, ketika akan berwudhu, teman-teman pastikan siapkan dulu anggota wudhunya. Jadi jangan dulu menyalakan air sebelum anggota wudhunya siap.
Ya, hal ini untuk menghindari berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian nyalakan air secukupnya, tidak terlalu besar. Lalu mulai dengan mencuci tangan dan membaca basmalah. Ya, selanjutnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Istinsyak dan istinsyak. Ya, ini menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi. Kemudian membasuh wajah. Mulai dari batas tumbuhnya rambut ke samping ya, ke samping telinga hingga ke bawah dagu. Selanjutnya, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ingat dahulukan yang kanan dan basuh juga ya sela-sela jarinya. Oke. Selanjutnya yakni mengusap ya sebagian rambut ya. Selanjutnya mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, bagian tumitnya juga dibersihkan, bagian sela-sela jarinya juga. Oke, pastikan juga semua anggota wudhunya terbasuh air ya teman-teman. Jangan sampai ada satu titik yang tidak terbasuh, karena akan menyebabkan wudhunya itu tidak sah. Terakhir, membaca doa dengan menghadap ke kiblat. Baik, untuk tugasnya sekarang adalah praktek berwudhu. Kirimkan kegiatan teman-teman dalam berwudhu dalam bentuk video ya. Kirim ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.